Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Widya ya, yang kemarin menghubungi untuk jadwal konseling online dengan Ibu. Iya Ibu, saya Widyasari yang kemarin menjadwalkan konseling dengan Ibu. Oh iya, hari ini Ibu sangat senang nih karena kita bisa bertemu ya untuk konseling secara online. Nah, Widya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Posisi Kak Widya sekarang di mana? Di rumah kah atau di kantor? Posisi saya hari ini berada di rumah, di kamar Bu. Oh iya, apakah Kak Widya sebelumnya pernah melakukan konseling online atau konseling di sekolah atau di kampus? Belum pernah sih Bu. Oke, baik. Ibu di sini akan menjelaskan dulu ya, apa itu proses konseling yang akan kita lakukan nanti. Jadi proses konseling, itu adalah, di mana Ibu sebagai konselor akan, membantu Widya nih sebagai klien untuk mengatasi masalah yang Widya hadapi. Konseling ini, biasanya dilakukan secara tatap muka, tapi tidak menutup kemungkinan juga, dilakukan secara online melalui Zoom, video call, atau Google Meet seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, apakah sudah jelas Kak Widya? Jelas Ibu? Baik, karena Kak Widya sudah menjelaskan tadi sedang ada di kamar sendiri, maka kita bisa mengobrol dengan santai dan tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan obrolan kita hari ini. Jadi dalam proses konseling kali ini, Kak Widya bisa mengungkapkan apa saja yang ingin Kak Widya ungkapkan atau bicarakan ataupun nanti diskusikan dengan saya. Nah, eee, Kak Widya tidak perlu khawatir kalau saya akan membocorkannya ke khalayak umum atau membeberkannya pada siapapun karena kerahasiaan proses konseling ini akan sangat terjaga. Apakah, sudah jelas apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih Bu. Baik, lalu bagaimana nih perasaan Kak Widya sekarang? Keadaan saya sedang tidak baik Bu. Baik, kalau boleh tahu bagaimana Widya, perasaan tidak baik seperti apa yang Kak Widya rasakan, boleh diceritakan? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Baik, Ibu mengerti Widya sedang sedih, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau sedih itu yang mengganggu Kak Widya bisa dijelaskan secara lebih lanjut? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakan. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun ya Bu. Ya, tentu saja Kak Widya, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kerahasiaan proses konseling ini akan sangat terjaga. Ya, karena ini untuk kepribadian saya sih Bu, Hmm, sangat ya, ya. pribadi. Kalau begitu, Ibu ingin tahu lebih jauh nih, sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Widya. Di sini kamu bisa bercerita tentang semuanya yang kamu rasakan, karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba saya menjadi kaku. Ah, baik. Bisa Kak Widya ceritakan, jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Kak Widya rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas.
Nah, oke. Selanjutnya apa nih yang, Kak Widya lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Baik, menurut Kak Widya nih, ketika Kak Widya diam saja, apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah, dengan diam saja itu membuat Widya merasa nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tetapi saya terus berpikir, Nah, mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun ketika kamu presentasi. Tapi, eee, ketika kita melakukan sesuatu itu tidak harus sempurna. oh, iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Jadi, Kak Widya merasa bahwa, kamu tidak percaya diri dan malu saat presentasi atau tampil di depan kelas. Kamu juga gugup ketika menjawab pertanyaan dosen. Apakah betul Kak Widya seperti itu? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Iya, bagus sekali sebenarnya yang, ingin Kak Widya capai nih. Kak Widya sudah memahami masalah yang Kak Widya alami, yaitu ketidakpercayaan diri dan, Kak Widya juga ingin nih tahu caranya, gimana agar saat presentasi, Kak Widya itu tidak gugup, terutama saat menjawab pertanyaan dosen juga. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Keinginan Kak Widya ini sangat bagus sekali. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Widya sudah punya cara untuk mengatasi kegugupan atau ketidakpercayaan diri saat tampil di kelas atau saat presentasi? Saya masih bingung Bu, Apa yang membuat Widya bingung? saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Nah, apakah Widya sudah mencoba melakukan yang terbaik? Rasanya belum sih Bu. Jika mencobanya saja belum, kenapa Widya bisa berpikiran seperti itu? Nah itu dia Bu yang saya tidak mengerti. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu agar saya merasa percaya diri untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa nih kira-kira yang akan Kak Widya lakukan ke depannya untuk, pegangan atau tindakan ke depannya nih selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu Bu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua sih saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sih, Bu. Baik, sudah bagus sekali rencana Kak Widya. Berarti yang pertama tadi Kak Widya akan mempelajari materi dulu ya. Lalu yang kedua akan berpenampilan dengan rapi sehingga merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, Kak Widya juga nanti akan berdoa terlebih dahulu. Bagus. Jadi, mudah-mudahan ke depannya Kak Widya bisa, rencana yang Kak Widya ingin lakukan terwujud dan terlaksana dengan baik. Nah, setelah melakukan sesi konseling ini, apakah Kak Widya mendapatkan suatu kesimpulan atau bagaimana nih perasaan Kak Widya setelah melakukan konseling? Saya merasa lega dan lebih tenang. Setelah melakukan konseling kecemasan dan ketakutan saya,
Yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Alhamdulillah, setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, Ibu senang karena Widya merasa lebih baik ya, dan semoga tadi, 3 hal yang akan Widya lakukan akan terlaksana. Widya benar-benar akan melakukannya kan tadi 3 hal yang ingin Widya lakukan? Iya, Ibu, saya yakin. Iya, eee sebelum kita akhiri nih pertemuan kali ini, apakah masih ada yang ingin Widya sampaikan? Tidak, Ibu, saya kira sudah cukup. Baik, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kali ini dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Widya. Jika kedepannya Widya ingin bercerita kembali kepada Ibu, boleh nih langsung datang ke Ibu atau menghubungi Ibu lagi untuk konseling online kembali. Nah, baik, terima kasih Widya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.